Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik begitu soal Gibran yang kemudian diutus oleh Presiden Prabowo Subianto ya di untuk berpidato begitu kan di acara KTT G20 di Afrika Selatan. Banyak yang kemudian beredar di berbagai media sosial begitu. Sampai-sampai saya geleng-geleng kepala begitu. Kenapa Bang kok sampai-sampai geleng-geleng kepala? Nampaknya kebiasaan-kebiasaan dari sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini dibawa begitu kan. Yang kebiasaan di di Indonesia begitu kan. Ya seperti misalnya ya jalan sendirian, terus kemudian ramah untuk berbicara di situ, agak terdiam begitu kan. Nah, inilah yang kemudian sering saya katakan kepada publik begitu kan ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan seperti ini dibawa di kancah forum internasional, ya jangan sampai malu-maluin dong. Corona everything ya change. No, but it's such a it's such a monumental occasion. Very much so many international envoys. I think this is one of the biggest events in a post-apartheid South Africa. By all means. And from your side, I see so many protocol officers surely complying with everything. You must comply if not shut Be on that reserved. Songile. Yeah. It was where reserved is. Yeah. Tapi perlu diapresiasi dengan bantuan teknologi yang canggih begitu kan bisa berbahasa Inggris seperti itu. Ini menandakan keberanian Gibran ya menjadi potensi begitu kan. Artinya tidak mengecewakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini salah satu melihat video-video yang kemudian beredar begitu kan ya. Saya kasihan begitu kan ya. Ini kasihan kepada wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Jadi artinya apa? Artinya untuk ramah bertutur sapa, bertegur sapa. Ya di situ nampaknya karakter Gibran yang ada di Indonesia itu seolah-olah dibawa ke sana begitu kan, ya. Padahal kita lihat saja begitu, kenapa tidak saling saud atau tidak saling sapa begitu kan ya. Masih menunggu dan Pak Denya terkesan gimana Gibran begitu kan, kok seolah-olah diam. Bagaimana sosok Gibran ini kok tidak tegur sapa begitu kan? Bagaimana Gibran ini apakah apakah dicuekin atau bagaimana? Jadi menandakan bahwa Gibran ini kan pemimpin masa depan, ya, pemimpin masa depan, ya, mewujudkan bagaimana nanti di Indonesia, ya, yang seharusnya kalau tontonan-tontonan seperti ini justru masyarakat ogah begitu kan? Benar nggak begitu? Saya ini berbicara apa adanya begitu. Saya sering kritik bahwa seharusnya tidak bolehlah untuk ditunjukkan kepada forum internasional dengan hal-hal yang kemudian seolah-olah dicuekin, seolah-olah ia diam, seolah-olah tidak tegur sapa dan sebagainya. Dan pada akhirnya orang berbicara, "Wih, ini gimana kapasitas dari sosok wakil presiden?" Kan itu logikanya. Tapi dengan bantuan AI yang begitu canggih hari ini, ya teknologi yang begitu canggih, saya rasa ya perkembangan anak muda begitu untuk mengembangkan teknologi sekarang, saya sejalan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran sebenarnya. Soal hilirisasi, teknologi, AI dan sebagainya. Itu yang dibicarakan Gibran di Indonesia. Dibawalah ke Afrika karena Prabowo tahu hanya kapasitas dari seorang wakil presiden di situ hanya hilirisasi teknologi AI dan sebagainya, walaupun faktanya di lapangan masih belum action. Tapi nggak ada masalah, saya cukup apresiasi. Kenapa bang? Karena itu ada wakil presiden kita loh begitu kan. Kalau diutus ke luar negeri ke antar negara, saya dukung dong.
Tapi kalau di Indonesia begitu kan, ya, saya kritik. Kenapa? Inilah bagian dari nasionalisme untuk mempertahankan bagaimana ya apapun di kancah internasional harus kita dukung. Tapi jangan sampai pelangak-pelongo itu ditunjukkan begitu. Ini kritikan begitu sekaligus masukan lah begitu kan ya. Jangan ditanya masalah A, masalah B di Indonesia bulet begitu kan ya. Semacam ya reaksinya agak gimana begitu. Nah, salah satu yang kemudian tuntutan untuk berbicara begitu kan ya, kabarnya begitu kan di forum internasional ada 5 poin penting yang kemudian begitu kan Wapres berpidato Gibran ya berpidato di KTT G20 begitu. Di antaranya adalah soal bebas visa, QRIS atau QS begitu kan hingga MBG ya makan bergizi gratis. Wih. Ya, walaupun program-programnya masih belum tersalurkan ke semua pelosok desa, tapi saya juga apresiasi lah begitu kan. Kok bisa, Bang? Ya mau bagaimana lagi begitu kan? Karena ini adalah pertaruhan pertaruhan politik begitu kan, pertaruhan nasionalisme bangsa dan negara kita begitu kan. diibaratkan begini, posisi di Indonesia lalu kemudian diserang orang, apakah hanya diam saja? Ya kita harus serbu begitu. Tapi jangan kebiasaan dengan hal-hal seperti itu begitu. Nah, inilah yang kemudian momen-momen di mana orang-orang akan tetap membicarakan sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Disitulah begitu kan ya. Letak bagaimana sosok kewibawaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini harus benar-benar benar-benar eksklusif begitu kan, ya benar-benar matang di situ begitu. Jangan hanya pelangak-pelongok sana sini begitu kan. Ya, hal-hal yang di Indonesia, kebiasaan di Indonesia itu jangan dibawa ke sana begitu. Biar tidak terkesan tidak paham, biar tidak terkesan diam dan sebagainya begitu kan, ya. Nah, 5 poin penting pidato dari Gibran ini begitu, salah satunya adalah Indonesia ini kabarnya siap membantu Afrika untuk membangun masa depan. Saya kira diplomasi ini bekerja sama begitu kan, ya, saling menguatkan antar negara itu sangat baik sekali begitu. Nah, di satu sisi ada kepentingan politik yang besar, Pak. Jangan lalu kemudian hanya bantu untuk membangun masa depan Afrika, tapi masa depan Indonesia itu sendiri begitu yang pada akhirnya masih kesejahteraannya masih belum ada, ya nampaknya masih belum dirasakan ke khalayak umum dan sebagainya. Dan ini yang perlu juga begitu. Nah, salah satu yang disebutkan itu adalah Afrika CEO Forum begitu kan ya. Gibran menegaskan bahwa Indonesia ini melihat Afrika sebagai kawasan kunci yang tengah berkembang ya. Ia menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun industri ya, penguatan sumber daya manusia seperti teknologi ya hingga manufaktur lainnya. Oke lah, nggak ada masalah yang ditawarkan itu begitu. Menarik begitu kan. Karena Afrika ini kita lihat saja seperti sepak bola misalnya begitu kan. Sering mereka masuk begitu kan. Tapi di Indonesia agak masih belum. Dari segi sumber daya manusianya begitu ya, Indonesia kualitasnya lebih bagus begitu kan ya. Tapi kita lihat saja Indonesia ini sekarang ini perlu penataan ulang begitu kan. Nah, yang kedua adalah soal kebijakan bebas visa di Indonesia Afrika Selatan. Nih, Gibran turut mengumumkan bahwa kabar yang disebutkan sebagai langkah konkret persahabatan, yakni kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia di Afrika Selatan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto ya dengan Presiden Cyril Ramaphosa di Jakarta pada Oktober lalu. Jadi hasil negosiasi begitu kan ya, hasil negosiasi dengan mungkin ini bagaimana Indonesia bisa saling bekerja sama begitu kan. Tapi Indonesia ke Afrika nanti apa begitu. Ini yang perlu begitu. Makanya sekarang ini kan globalisasi yang sangat luar biasa soal teknologi begitu kan ya. Karena di eranya sekarang ini anak muda ini berbicara AI, berbicara teknologi, berbicara hilirisasi dan sebagainya. Tapi action dan keterlibatan pemerintah untuk mendukung ini semua begitu karena nampaknya masih kurang begitu. Salah satu yang kemudian
menjadi menjadi yang perlu diapresiasi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Setiap sekolah itu mendapatkan LED begitu kan ya, mendapatkan TV begitu ya, kemudian sebagai bentuk pembelajaran secara teknologi, pembicaraan AI dan sebagainya. Saya kira ini menunjang begitu. Tapi perlu diingat yang lain itu masih jauh, Pak. Seperti membuat robot ya, membuat teknologi sendiri begitu kan ya, masih belum ada di situ begitu. Ya, saya kira kualitas atau sumber daya manusianya di Indonesia itu sebenarnya cukup mumpuni begitu kan ya, tapi inilah pemerintah. Pemerintah itu harus hadir kepada masyarakat, siapa yang punya kapasitas, terutama di dunia bidang akademisi begitu kan ya. Seperti jurusan teknologi yang canggih, seperti jurusan teknologi yang kemudian sudah terbukti begitu kan. Coba berikan fasilitas begitu kan ya dari pemerintah. Ya sebagai misalnya merakit apa dan sebagainya. Itu perlu diapresiasi yang sangat luar biasa juga. Tapi salah satu yang kemudian banyak komentar-komentar dari netizen begitu, justru malah ketawa ini. Kenapa Bang kok ketawa ini? Gimana Gibran sebagai pimpin masa depan adalah sedang menunjukkan kelasnya. Ini momen Gibran berada bersama delegasi KTT 20 Afrika Selatan. Yang lain ya saling tutur sapa. Saling tegur sapa dan sebagainya begitu. Ya, yang diragukan itu ijazahnya, bukan kemampuan tim dalam memoles sampul. Semoga kembali ke Indonesia percaya diri menunjukkan ijazah aslinya dan bukti-bukti akademiknya. Jangan tiru bapaknya, Mas. Jangan berlarut-larut, kasihan bangsa ini. Itu salah satu komentar netizen begitu kan. Ya banyak sekali lagi ya, kalau saya tunjukkan ini satu persatu. Ini kata komentar netizen. Suaranya bukan suara asli ya. Apakah ini AI dan sebagainya? Ya jelas begitu. Kita lihat saja di situ begitu kan. Ya bisa dinilai ya, bisa dinilai. Ya, tapi kita lihat saja dengan yang saya katakan tadi begitu kan. Ya dengan bantuan teknologi yang canggih dimanapun siapapun begitu kan ya. Di berbagai apapun begitu. Negara-negara itu sudah menyiapkan itu. Kenapa? Karena tidak semua pemimpin itu bisa berbicara bahasa Inggris begitu kan ya, atau bisa dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya walaupun tidak bisa berbahasa Inggris, seperti misalnya begitu orang-orang India, orang-orang di berbagai negara begitu kan ya, sudah ada teknologi sejak dulu begitu seperti itu. Ada yang bersuara keluarnya bahasa Inggris, ada yang berkeluarnya bahasa Inggris lalu kemudian Indonesia begitu kan. Itu banyak macam-macam seperti itu. Teknologinya sekarang sudah canggih. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.